Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kubaguskan rupamu. Seiring dengan berjalan evolusi itu, maka jiwanya pun makin lama makin mengalami pendewasaan gitu. Demi jiwa dan penyempurnaannya. Lagi-lagi kan evolusi jiwa ini kita bisa lihat dalam konteks linear time. Dulu aku begini, dulu aku begini. Iya bisa aja dari sudut. Tapi kan waktu itu hanya saya sebut masa lalu kan ketika saya menengok memori saya. Di beberapa memori atau file itu ada beberapa personality yang potongan-potongan jiwa, cerita-cerita jiwa. Begitu saya selesaikan di now semua itu beres semua. Assalamualaikum, selamat datang di Tiga Fakir, nggak tahu apa-apa, nggak bisa apa-apa, dan bukan siapa-siapa. Masih bersama saya Abu Dame Dan Sony. Oke, dalam perjalanan panjang kita udah bahas alam roh, kita udah bahas tentang keterpisahan, kita udah bahas tentang kelahiran jiwa yang mudah-mudahan selalu diulang-ulang dan di disclaimer bahwa apa yang kita selalu diskusikan ini bukan paling benar dan kita tidak meyakinkan apapun. Karena ini berbicara tentang pengalaman tentu saja dan ini adalah forum diskusi untuk berbagi. Apapun yang bisa diambil menjadi sesuatu knowledge dan mudah-mudahan knowledge yang dikontemplasikan akan menambah kesadaran. Dan kita akan bicara tentang evolusi jiwa. Gimana tuh evolusi jiwa tuh gimana sih Mas Sony? Iya, terima kasih Bang Dame, Bu. Jadi jiwa itu kan kemarin kita bahas bahwa jiwa itu adalah kesadaran dari roh. Jadi kalau tadi air di dalam botol, begitu roh kita itu masuk ke dalam botol, botol itu namanya nafs, namanya ego, namanya diri, namanya aku. Ketiga, maka di dalam itu ada kesadaran namanya jiwa. Nah, jiwa itu namanya kesadaran yang sifatnya tuh memori gitu. Jadi begitu kemudian si aku yang sudah dikungkung atau dikurung atau dibotolin oleh ego itu ada di alam roh, dia harus turun Kang Abu untuk belajar di alam semesta ini yang namanya alam keberadaan, existence gitu. Nah, keberadaan kenapa? Karena semuanya itu ada gitu. Ada tanaman, ada binatang, ada apa, ada kita juga gitu. Nah, itu harus turun. Nah, ketika turun, maka jiwa itu mengalami pembelajaran yang prosesnya tuh bertingkat-tingkat gitu. Makanya Kang Abu boleh buka tuh surat 71 ayat 14. Oke. Surat 71 Al-Quran ayat 14. Ya. Mungkin dari 13 deh. Oke. Mengapa kamu tidak percaya akan kebesaran Allah? Padahal Dia sesungguhnya telah menciptakan kamu dalam beberapa tingkat kejadian. Di tingkat kejadian macam-macam gitu. Tingkatan kejadian tuh artinya dikembalikan ke kejadiannya. Artinya di satu episode kehidupan itu ada kejadian awal. Oke. Nanti kita kalau bahas kelahiran sebagai manusia gitu ya, dikembalikan kamu kepada kejadian. Kejadian tuh kejadian di awal ini terjadi pertama di tiap inkarnasi atau episode dalam hidup itu namanya kejadian gitu. Jadi nanti kalau di hidup sekarang misalnya dikembalikan ke kejadiannya berarti sebagai bayi lagi gitu. Tapi sebenarnya di inkarnasi yang pertama itu nggak langsung ujuk-ujuk jadi manusia. Oke. Ada berbagai macam tingkatan kejadian gitu. Artinya mulai dari makhluk yang sederhana, misalnya bersel satu gitu, roh itu masuk, sampai ke nanti terus mengalami evolusi, sampai ke binatang, misalnya di 21, sampai ke tanaman misalnya, di 21.15 gitu. Sampai nanti menjadi binatang misalnya, di 27.682, atau 17.49 misalnya, atau mungkin 5 ayat 60 gitu. Iya. Nah terus gitu, mengalami proses kejadian yang bertingkat-tingkat. Nah, seiring dengan kejadian yang bertingkat, artinya menjadi makhluk yang semakin sempurna setiap hari, setiap episodenya. Makanya laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Jadi kubaguskan rupamu. Surat 46 ayat 3 juga kalau nggak salah ya, itu juga bilang begitu. 64 atau 46 tuh. Itu dibaguskan rupamu. 95 ayat 4 juga tuh ya. Lalu kemudian seiring dengan berjalan evolusi itu, maka jiwanya pun makin lama makin mengalami pendewasaan gitu. Atau pembelajaran. Makanya
demi jiwa dan penyempurnaannya. Wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi jiwa itu mengalami proses pendewasaan gitu. Nah, ketika dia mengalami pendewasaan, seiring dengan pengalaman-pengalaman hidup itu, Allah memberikan kecerdasan kepada jiwa itu yang semakin lama semakin dewasa kira-kira gitu. Tetapi juga di dalam hal lain, jiwa yang turun itu juga mengalami pengalaman-pengalaman, mengalami trauma-trauma, mengalami kejadian-kejadian, mengalami emosi-emosi, mengalami kemelekatan-kemelekatan yang diakumulasikan gitu. Ya. Dari waktu ke waktu, ada di jiwa dan hati gitu. Misalnya sebagai contoh, di yang saya pernah bilang juga, ada dendam yang dipegang. Ya. Lalu di hidup sebelumnya ada misalnya kemarahan. Trauma-trauma ini membuat jiwa itu, kalau quote-unquote kita bilang kotor lah gitu. Iya. Terakumulasi lah pengalaman-pengalaman buruk ini, trauma-trauma ini yang membuat jiwa itu sudah tidak bersih dan tidak utuh lagi. Jadi ada dua. Dia udah nggak bersih, dia nggak utuh. Makanya saya suka bilang itu kayak jiwa itu kayak bisa berpecah, pecahan-pecahannya gitu loh. Pecahan-pecahannya. Saya boleh minta tisu nggak, Mbak? Jadi misalnya jiwa nih tisu yang bersih gitu ya. Nah dia begitu masuk dia bisa kotor nih, makin lama makin kotor. Si tisu bersih ini makin lama makin kotor jiwa itu. Bisa makin lama makin dewasa gitu. Bisa makin lama makin dia nggak utuh lagi gitu. Jadi misalnya sebagai contoh gini, ini hidup saya nih, lalu di hidup ini saya mengalami dendam, maka jiwa saya bisa tertinggal, terpecah di sini di hidup lalu gitu. Lalu saya mengalami kemarahan, saya mengalami kemelekatan gitu, saya mengalami trauma yang lain, saya mengalami masalah. Yang paling common adalah saya mengalami kematian. Begitu kita mati, jiwa kita tuh kadang-kadang melekat gitu pada hidup yang lalu gitu. Nah, saya mengalami apa lagi? Jadi jiwa kita tuh bisa terpecah gitu. Maka ini yang saya sebut jiwanya bukan rest in peace tapi rest in pieces gitu. Terpecah kemana-mana gitu. Nah, jiwa kita di hidup sekarang tuh bisa cuman tinggal segini ya kita bawa sekarang, jadi nggak utuh. Begitu kita mengalami proses memaafkan atas kesalahan di jiwa di hidup lalu, itu kita bisa mengakumulasi, mengumpulkan jiwa ini menjadi kumpul lagi gitu. Atau secara tidak sadar, misalnya sebagai contoh di hidup yang lalu saya kebetulan punya permasalahan dengan seseorang yang kebetulan jadi pasangan saya pada waktu itu. Lalu kemudian terjadi trauma. Di hidup sekarang dia oleh Allah dipertemukan menjadi pasangan lagi sama saya gitu. Saya saling mengasihi, mencintai, melepaskan, memaafkan di hidup sekarang sebagai misalnya istri saya gitu. Nah itu bukan cuman sekedar di hidup ini dia PR-nya dibereskan, tapi hidup yang berapa kali saya ketemu dia gitu. Secara tidak sadar gitu. Jadi sebenarnya kita itu secara tidak sadar meskipun tidak mengalami kesadaran lebih tinggi dan tahu kesalahan lalu, kita tuh diperjuangkan Tuhan untuk ngebersihin yang lalu-lalu dengan ketemu teman, ketemu pasangan, ketemu anak, ketemu siapapun gitu, untuk memaafkan gitu, untuk melepaskan itu, gitu Kang Abu. Jadi evolusi itu bisa berarti dia belajar, bisa berarti dia lebih kotor, bisa berarti dia terpecah gitu. Nah itu terus dialamin sampai hidup yang sekarang. Mungkin itu dengan common yang bahasa mungkin disebut collective soul gitu nggak sih Mas? Maksudnya terkolektif, kita sedang memperbaiki dalam tanda petik ya, mengumpulkan semua pecahan-pecahan dalam satu konteks upgrading si soul itu. Gitu nggak kira-kira? Sebenarnya collective soul aku nggak terlalu ini bahasa Inggris ya. Cuman ketika nanti kita bicara ya di mungkin judulnya Padang Mahsyar gitu ya. Semua dikumpulkan di Padang Mahsyar. Padang Mahsyar itu ketika semua jiwa yang terpecah di hidup lalu itu menyatu. Oleh kasih sayang Allah dibantu untuk menyadari, mengakui, menyesali, memohon ampun, memaafkan, dan mensyukuri.
itu melepaskan juga, itu akan membuat jiwa itu dikumpulkan gitu Oke. di padang mahsyar, quote unquote yang disebut padang mahsyar itu, sehingga kita bisa menghadap Tuhan dalam keadaan utuh gitu. Jadi bukan padang mahsyar tuh bukan kayak di lapangan semua orang dikumpulin, tapi kita yang terpecah-pecah di masa lalu itu jiwanya itu dikumpulin karena kita udah memaafkan, melepaskan, mengakui, menyesali, memohon ampun, mensyukuri semua proses itu, maka jiwa kita dikumpulin dan kita bisa menghadap Tuhan dalam keadaan jiwa yang udah berkumpul gitu. Oke. Dan orang yang kembali ke Tuhan hanyalah yang ketika jiwanya itu udah 100%. 100% kumpul. Oke. Baru dia bisa kembali ke Tuhan. Oke. Dan bisa nggak kalau misalnya dianalogikan bahwa di kehidupan ini adalah pengumpulan dari semua, yang ini mungkin let's say dari hidup kemarin adalah 60%, sekarang 70%. Bisa. Memungkinkan begitu ya? Memungkinkan dengan mungkin kita nggak sadar ketemu orang-orang. Oke. Ketemu teman, ketemu suami, istri, ayah, ibu, ketemu keadaan. Oke. Nah itu kalau kita punya sikap yang memaafkan, legowo gitu ya, itu jiwa kita cepat kembali tuh. Dan itu begitu itu kita lepaskan, kita maafkan, trauma itu lepas, automatically jiwa tuh kayak hukum tarik-menarik balik ke jiwa kita secara utuh. Jadi evolusi jiwa tuh menarik sih. Oke. Dan mungkin kalau kita ngerti betapa dahsyatnya memaafkan, ujungnya ini sih kayaknya Mas ya. Iya. Konteksnya memaafkan tuh adalah bagaimana menyatukan ini gitu ya. Bagaimana kita berdamai dengan keadaan, lalu kemudian membuat semua jiwa kita yang terpecah di mana-mana tuh nyatu. Oke. Berkumpul di padang mahsyar untuk menghadap Tuhan. Oke. Menarik Mas. Balik lagi ke Mas Sony. Bang, gimana nih? Kita ngomong evolusi nih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, makasih Mas Sony uraiannya, Kang Abu. Saya mulai dari ini, Kang Abu, Mas Sony. Mungkin teman-teman yang menonton ini itu ada yang bingung, ada yang mungkin, kok saya kepikiran seperti ini, kok dijelaskan sama Mas Sony gitu, atau di 3 fakir gitu, sehingga kayak konfirmasi gitu. Ya. Karena secara intuitif kita ingat ya, kita semua sudah tahu ini, cuma kita dibuat lupa. Ya katakanlah terlupa gitu. Makanya kata-kata Al-Qur'annya kan ingatlah gitu, ingatlah. Jadi justru dialog ini untuk menstimulus ingatan itu kembali bangkit. Kayak kita amnesia kelamaan gitu loh kan. Kan Mas Sony kan pernah cerita kan agak amnesia berapa hari gitu. Oh jadi lebih cepat kayaknya gitu. Nah itu satu. Jadi teman-teman ini referensinya dari mana? Sebenarnya sudah mulai banyak orang yang membahas ini. Di Quran itu bahasanya banyak simbolis gitu ya. Itu satu. Kedua saya mau ajak teman-teman, kan pernah tuh di film Spider-Man Mas. Dalam berbagai karakter dia ngumpul di satu masa. Oke. Ya kan Spider-Man yang versi ini kan gitu. Jadi kok kayak saya Dame versi yang di zaman Majapahit, Dame versi yang di zaman di Machu Picchu gitu kan, tiba-tiba ngumpul di satu momen gitu kan, dan chapter hidupnya, bab hidupnya tetap merasa ditinggal gitu, kan? Jadi, nah itu sebetulnya kayak ilustrasi untuk mengajak kita menyadari bagaimana jiwa itu mengalami satu jiwa yang terbelah, terpecah. Terus dia bisa kembali kumpul. Itu satu analogi. Istilahnya fraction of soul. Fraction of soul, yes. Ada satu lagi analogi begini. Saya pinjam dari satu guru di Amerika ini. Dia ngasih analogi tapi cukup membantu. Bagaimana kita bisa melihat jiwa-jiwa yang terpecah, menampil dengan banyak wajah, seolah-olah terpecah, bukan pecah-pecah satu-satu begitu, tapi dia terkesan terpecah-pecah di berbagai kehidupan, tapi dia tetap terhubung. Karena begitu kita memaafkan, itu semua itu kelar. Ngumpul. Analoginya gini Kang. Jadi bayangkan akuarium. Di situ ada ikan arowana. Kan arowana kan ada kepala di sini ekor. Ini perut, ini punggung. Di sini ada kamera di kepala, menghadap kepala, ada kamera di atas, kamera di bawah, kamera di ekor. Mungkin nambah jadi 6 kamera. 6 kamera ini dihubungkan dengan 6 kamar. Jadi orang yang kamar yang ini dia melihat kepala, yang ini melihat perut, yang ini melihat punggung, ini melihat ekor. Nah orang-orang yang di 6 kamar ini
merasa mereka melihat ikan yang berbeda. Seolah-olah ikan yang berbeda. Padahal ikan yang terhubung. Ini nanti kita akan bicara soal synchronicity juga, Mas. Oke. Ya kan? Oke. Jadi kayak semacam butterfly effect. Ini ada kaitan nih, evolusi jiwa itu begitu. Nah, katakanlah di bagian kepala ini, ya tentu dia ada ceritanya relationship-nya. Dia mau menyelesaikan nih, sepotong. Dia nggak kelarin nih. Ya kan gitu. Tapi kalau kita bisa menyadari itu adalah ikan yang tunggal, jiwa yang tunggal itu terpecah, tertampak dalam banyak wajah. Begitu kita kembali ke esensi evolusi jiwa, oh saya mengatasi dendam, saya memaafkan diri saya belajar dari situasi itu. Mungkin di sini dari kepala dia kembali kepada pusat dirinya, dia memaafkan. Secara otomatis ini semua berubah. Ya. Karena itu ikan yang tinggal gitu. Makanya kadang gini Kang Abu, saya pernah membantu teman, dia punya relationship yang parah dengan ayahnya. Setelah saya ngobrol, itu rasa diperlakukan, diintimidasi oleh ayahnya itu, yang saya saat itu bantu dia itu clear, kembali ke hati, maksudnya kembali melihatnya murni. Maka pengalaman-pengalaman dia terintimidasi dengan berbagai kejadian itu kelar dengan sendiri. Saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat, lagi-lagi kan evolusi jiwa ini kita bisa lihat dalam konteks linear time. Dulu aku begini, dulu aku begini. Iya bisa aja dari sudut. Tapi kan ketika kita bicara waktu kan, waktu itu hanya saya sebut masa lalu kan ketika saya menengok memori saya. Apa yang disebut masa lalu? Saya kan tidak secara badani ke sana kayak mesin waktu, bukan. Iya. Hanya dengan meditasi saya ngelihat di memori saya. Di situ masih tersimpan semua. Di beberapa memori atau file itu ada beberapa personality yang potongan-potongan jiwa, cerita-cerita jiwa. Di masa ini, di file ini begini, di file A, file B, file C gitu. Otomatis dia juga meng-create masa depan sesuai dengan karakter jiwa. Begitu saya selesaikan di now semua itu beres semua. Pernah nonton juga nggak itu kayak butterfly effect gitu kan? Iya. Iya kan? Jadi ceritanya dia dengan menulis catatan hari. Gimana tuh filmnya? Butterfly effect. Judulnya butterfly effect. Film lama sih. Film lama itu. Jadi dia ke satu masa kehidupan, dia ubah di situ. Itu berdampak pada banyak kehidupan. Iya. Gitu. Nah, ini kan kayak ilustrasi film, percaya tidak percaya. Kalau kita kontemplasikan ke lubuk hati kita paling dalam, oh kok ini terjadi ya gitu. Juga begini kalau dikaitkan dengan tingkatan Mas Suni. Ini kan sudah pernah kita singgung nih secara sekilas evolusi yang disampaikan oleh Jalaluddin Rumi kan. Aku telah melihat diriku pernah pada mineral gitu kan, jiwa mineral. Terus dia transformasi menjadi jiwa nabati. Aku melihat diriku berapa kali jiwa nabati. Aku ada animal soul gitu kan, jiwa hewani. Sampai aku menemukan manusia ini. Dan aku terus mengalami perjalanan sampai jiwa malaikat. Sampai terus tak bisa dikenal lagi. Dan aku menemukan keheningan gitu kan. Nah ini kan sebenarnya Rumi mau memberi satu isyarat nih bagaimana jiwa itu mengalami evolusi gitu. Jiwa loh ya, bukan roh. Kan kita kan bicara di sini jiwa yang sudah terfragmentasi gitu. Yang tadinya jiwa universal, nafsu wahidah kan, dia membatasi dirinya masuk dalam botol, kita pakai analogi itu. Tapi jiwa yang tak terbatas yang di botol itu sebenarnya esensinya sama dengan yang itu. Jiwa-jiwa yang di botol itu yang saya bilang kamera-kamera kehidupan itu kan. Kalau kita mau tarik di kehidupan sekarang nih teman-teman, itu bisa dibuat begini. Aku, penampilanku, personalitiku, jiwaku zaman SMA, jiwaku zaman kuliah, jiwaku berhubungan dengan si A, jiwaku berhubungan dengan si B. Itu kan banyak karakter jiwa Mas Kang Abu. Nah di setiap personality karakter jiwa itu ada nggak trauma, emosi yang nggak selesai,
keinginan-keinginan yang belum termanifestasi gitu. Nah, Dan itu ya. jadi karakter manusia juga. Iya, jadi karakter dia. Ada orang yang pemarah, ada yang orang yang happy, ada yang rampai. Itu semua kan flavor of soul gitu ya. Oh, iya. Oke. Nah, sedikit lagi Mas Suni, ketika kita sudah sampai pada kesadaran hakikat keinsanan kita adalah ilahi, kita adalah roh itu yang disebut insan, maka disitulah mulai menurut saya Mas Suni, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami ciptakan manusia, insan sebaik-baik ciptaan, summa radadnahu asfala Safilin. kemudian kami kembalikan mereka ke tempat yang serendah-rendahnya, illal ladzina amanu, kecuali mereka yang sadar. Wa amilus sholihat, dengan kesadaran insan yaitu ilahi itu, bukan insan sebagai tubuh lagi ya, sebagai jiwa lagi, tapi ilahi, dia mengekspresikan beramal soleh sesuai kesadaran itu sehingga dia mulia. Kalau tidak, dia turun derajat. Ya. Dan sekarang kita bisa jadikan ini, pembahasan ini, dialektika ini jadi bahan kontemplasi. Nah, kalau yang disebut tadi masyar itu menyatukan, ketika kita udah kembali kepada ikan yang asli yang mana ya, kan bukan cuma kepalanya, bukan cuma ekornya. Saya cuma ngelihat dari sudut pandang ekor. Saya nggak lihat dari kamar yang sana. Kamar yang sana. Ini sering saya jadikan analogi itu. Kalau kita selesaikan nyampe ke intinya, ke pusat, semua itu beres. Kan kalau ikan ini bergerak, semua berubah. Ya. Terkoneksi, Bu. Berarti ngelihatnya parsial berarti. Parsial, dan kita sering mengatasinya parsial. Itu yang saya suka bilang, Kang Abu, kalau orang melihat fenomena hidup dia, wah dia parah tuh gitu. Dia kan tersebut pada satu sudut pandang, satu kamera. Ya. Tapi begitu dia kembali ke pusat dirinya, wah ini kok terus berulang. Begitu dia selesaikan, semua itu kelar. Jujur Kang, diri pengalaman jiwaku katakanlah di suatu masa tertentu, itu masih ada di diri saya. Kayak gini deh Kang Abu, aku punya wajah di TikTok, aku punya wajah di IG, di Facebook, di Twitter. Orang kan melihat Kang Abu di Twitter, wah kok karakternya sadis nih. Di Facebook kok begini nih, di IG agak elegan gitu, di TikTok kok kayak receh-receh gitu. Terus ada lagi di Zoom atau dimanapun, di YouTube gitu. Tapi kita nggak tahu Kang Abu yang asli atau Dami yang pusat, yang membuat semua akun itu. Akun-akun ini mewakili diri kita. Dan anak muda Kang, banyak itu. IG-nya akunnya 5 gitu. TikTok-nya akunnya 3 gitu. Dan dia tampilkan fotonya beda-beda juga. Tapi siapa yang buat akun yang banyak itu? Dia juga ya. Dia juga gitu. Sama seperti ketika dia jadi politikus, wali kota, ketika dia sehari-hari, atau ketika dia ketemu teman Harley Davidson, itu beda-beda. Tapi siapa aku yang menampil dalam banyak akun itu? Bisa dilihat begitu. Oke. Ya berarti untuk melihat yang satu itu kan ya kesadaran penting di situ kan. Sang aku yang Sang tadi aku itu tadi. Oke, thank you Bang. Aku balik dulu ke Mas Sony nih. Mas, ini kan kalau di Quran tuh bicara tentang 6 masa gitu. Ya kan? Aku ciptakan langit dan bumi dalam 6 masa gitu. Nah, kan berarti kalau bicara 6 masa ini kan kun fayakunnya Allah tuh kan bukan terjadi jadi gitu kan. Tapi kun fayakun itu adalah continuous yang kalau kita bicara dalam hukum semesta itu adalah dinamis gitu. Terus menerus gitu. Nah, 6 masa ini kalau mau dikaitkan dengan proses evolusi ini apa sih maksudnya Mas Sony? Oke, jadi 6 masa itu kan misalnya ada di surat 57 ayat 4 ya, gitu ya. Jadi sitati ayam. Gampangnya begitu tadi roh itu mengalami sebuah proses pengkotakan jadi nafs itu, berarti roh ini kan perlu suatu wadah, sarana untuk belajar ya. Sarana untuk belajar ini nih untuk pembelajaran roh gitu. Nah, dia juga harus turun di sesuatu yang material, yang real. Karena intinya dari alam yang frekuensinya tinggi, kan turun ke frekuensi yang rendah. Alam materi ini kan alam frekuensi rendah sebenarnya. Iya. Kalau dibilang alam samsara atau apa dibilangnya kan alam frekuensi rendah. Nah, untuk itu dibikinlah infrastruktur alam semesta ini gitu.
yang di dalam Quran disebut 6 masa atau sitati ayam. 6 masa itu ya di alam roh 6 hari gitu kan, tapi sebenarnya ini panjang waktunya. Nah kita itu sebenarnya begitu ini selesai, lalu Allah bersemayam di atas ars gitu. Jadi begitu penciptaan alam semesta ini selesai dalam 6 hari atau di alam roh itu disebut 6 hari itu 6 masa. Lalu kita itu sebenarnya hidup di hari ke-7 gitu. Yang disebut sebagai Sabtu. Ya. Sabat gitu. Makanya di Quran, apakah orang Islam tidak mengenal hari Sabat? Di Quran ada ayatnya tentang hari Sabat, ada 4 ayat loh tentang hari Sabat. Ya. Atau hari Sabtu itu. Di Taurat juga ada. Di Injil juga ada. Jadi artinya hari ke-7 itu hari Sabtu, di mana hari Sabtu itu disebut hari ke-7 atau disebut juga hari kebangkitan, kiamat gitu. Diharapkan hari ke-7 itu orang tuh sabat gitu. Hening, diam suwung gitu. Supaya kesadarannya itu bisa mencapai kebangkitan gitu. Oke. Ya di hari ke-7 bukan hanya 7 hari selesai, tapi hari itu kan unlimited. 7 itu kalau di Al-Quran kan nggak ada batas ya, terus menerus gitu. Ya. Jadi 6 hari dipersiapkan infrastrukturnya, hari ke-7 adalah hari di mana semua alam semesta ini bekerja untuk kita itu mendapatkan kesadaran atau kebangkitan. Hari disebut hari Sabtu. Oke. Maksudnya tadi kita lebih berbicara bahwa kita harus paham bahwa semua proses ini adalah tidak sekaligus. Nggak sekaligus Iya, gitu. kun fayakun. Ya kan kalau gini, Allah itu kun fayakun, jadi Enggak. itu kan nggak begitu gitu ya. Poinnya adalah dalam wilayah proses. Karena apa? Karena hal pertama yang diciptakan Allah di alam keberadaan ini adalah waktu. Yes. Jadi begitu ada waktu pasti ada proses Iya, benar. gitu. Padahal di alam roh nggak ada waktu kan? Iya, iya. Jadi apa-apa nggak ada proses. Instan. Kun ya kun gitu. Begitu di alam keberadaan ini, begitu ciptain dimensi waktu pertama, ya semuanya ada prosesnya. Jadilah triliunan tahun proses alam semesta. Kalau di alam roh kan nggak ada tahun itu, proses itu nggak ada. Jadi Tidak ada terjadi, space. nggak ada. Tidak ada space. Jadi begitu waktu ada berarti ada proses. Nah, kenapa ada proses? Karena kita lagi belajar. Belajar itu perlu waktu loh, perlu proses gitu. Ya. Jadi roh yang belajar dikasih, saya kasih waktu gitu, supaya ada batas waktunya. Waktu itu waktu yang panjang, ada waktu-waktu hidup juga kan, dibatasin per episode kehidupan gitu. Nggak dibikin sekali hidup terus gitu. Iya. Ada episode-episodenya gitu. Dikasih Ada waktu-waktunya expirednya juga. lah ya. Iya. Makanya waktu itu udah ditentuin, waktu kematian tuh udah ada waktunya gitu. Oke, menarik. Ini ada yang menarik nih Ya. pertanyaan. Saya itu lebih baik tahu waktu saya mati kapan atau mending dirahasiakan kan gitu. Itu menarik juga tuh. Ya. Nanti kita bahas. Kan itu. Jadi Tapi aku boleh masuk ya. Aku tadi mau ngomong tentang bahwa rekaman di jiwa itu yang udah punya rekaman memori pengalaman hidup. banyak banget, itu akan menentukan perjalanan selanjutnya gitu. Dan apa yang kita alami sekarang adalah refleksi dari memori jiwa kita yang sebelumnya gitu. Ya, kenapa orang hidupnya kurang sejahtera? Karena memori dulu hukum alirannya nggak berjalan, tabur tuainya nggak berjalan gitu. Hukum pertukarannya nggak berjalan misalnya. Kalau kita balik ke hukum Taurat. Kenapa saya jadi anaknya bapak ibu saya yang sekarang? Karena hukum frekuensinya memang begitu. Yes. Di surat 52 ayat 21, kamu dan anak cucu kamu akan dipertemukan kembali. Karena kamu terikat oleh kerjaan atau perbuatan yang sama gitu. Unfinished business. Nah, jadi itu ada hubungannya. Lalu dalam hal misalnya kesehatan, penyakit apa itu juga ada hubungannya. Dalam hal misalnya spirituality, saya ketemu Kang Abu, Bang Dame, saya harus belajar sama Bang Dame misalnya, sama Kang Abu, itu ada hubungannya semua gitu. Ada algoritmanya gitu Kang Abu. Karena controlling our own destiny, karena kita sudah menjadi botol, itu ya begitu. Konsekuensinya Begitu. Kamu menentukan nasibmu sendiri di hidup sekarang dan yang ke depan. Atau kamu kembali kepada Tuhan.
dan keluar dari botol. Oke. Ya ini menarik untuk kita mulai menyadari bahwa quote and quote ya, nggak ada yang bisa nolong kita gitu pada akhirnya. Karena yang kita sering kita bicarakan bahwa ya kembali ke Tuhan itu adalah proses pribadi gitu ya, private yang nggak bisa diwakilkan kan, itu poinnya. Nah mungkin ini kita penting dari jiwa tuh bagaimana terlahir menjadi manusia, dan ini masih panjang gitu cerita kita. Betul. Gitu. Jadi tapi mudah-mudahan semua perjalanan ini adalah dinamis gitu. Semua perjalanan ini adalah sebuah perjalanan yang nggak bisa dilewatkan tahapan demi tahapan. Oleh karena itu tadi wilayah bicara kita adalah berproses. Maka ketika kita mulai fokus kepada proses dan kita mulai bisa melepaskan dan memaafkan, itu adalah bagaimana kita untuk terus-menerus memperbaiki jiwa kita. Terima kasih.